Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novarianti, NIM 190441145 dari kelas 4O. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang tabel informasi. Langsung saja. Pengertian. Tabel informasi adalah hal pokok dalam struktur data yang digunakan oleh kompiler untuk mengingat informasi tentang pengenal dalam sumber bahasa pemrograman. Tabel informasi berguna untuk mempermudah pada saat pembuatan dan implementasi dari analisa semantik atau semantic analysis. Fungsi. Fungsi tabel informasi atau tabel simbol adalah membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber, membantu dan mempermudah pembuatan intermedia kode dan proses pembangkitan kode. Untuk mencapai fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang digunakan pada program dari tabel. Atribut misalnya nama, tipe, ukuran variabel. Elemen tabel informasi. Yang pertama yaitu nomor urut identifier, menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Yang kedua, nama identifier AI meliputi nama identifier atau variabel konstanta, nama prosedur atau konsien subprogram. Yang ketiga, alamat identifier di dalam memori. Yang keempat, dimensi identifier. Yang kelima, tipe identifier AI, itu contohnya integer atau bilangan bulat, real atau floating, bilangan pecahan, array atau larik, record atau gabungan dari beberapa tipe identifier, string atau array of char, character, karakter. Yang kelima, nomor baris variabel di dalam memori yang dideklarasikan dalam diferensikan. Jenis-jenis tabel informasi. Tabel identifier, tabel array, tabel block, tabel real, tabel string, dan ada tabel display. Contoh penggunaan tabel. Di sini contoh ini kita bisa lihat di layar laptop saya, di mana diketahui deklarasi array sebagai berikut. Data baru array 1.10 of in, maka total size untuk identifier data baru adalah 10 dikurang 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 20 bytes. Sehingga diketahui deklarasi array sebagai berikut. Max 20, data siswa array 1 max data of record, nama char 20, alamat char 20, nilai 2, nilai 3, float n. Maka total size untuk identifier data siswa adalah nama sama dengan dalam kurung 20 dikurang 1 ditambah 1 balas kurung dikali 1 dikali 20 sama dengan 400. Alamat sama dengan dalam kurung 20 dikurang 1 ditambah 1 balas kurung dikali 1 dikali 100 sama dengan 2000. Nilai 1 sama dengan dalam kurung 20 dikurang 1 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 80. Nilai 2 nya itu sama dengan 20 dikurang 1 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 80. Nilai 3 yaitu 20 dikurang 1 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 80. Jadi totalnya yaitu 2.640.000 bytes. Yang keenam, posisi dan pembuatan tabel informasi. Yang pertama, ada tabel simbol dibuat selama tahapan analisis seleksikal. Yang ketiga, entry index untuk variabel dalam simbol dibentuk oleh token string yang dihasilkan scanner. Yang ketiga, tahapan analisis sintaks menerima token-token dan menerima kebenaran sintaksis.
Bentuk tersebut kemudian dianalisa untuk kebenaran semantik dan digunakan pada tahapan pembangkitan kode untuk menghasilkan sekumpulan instruksi objek kode. Yang kelima, berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber. Yang kelima, yang keenam, nomor urut identifier menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Yang ketujuh, nama identifier berisi nama-nama identifier, nama variabel, nama tipe, nama konstanta, nama prosedur, nama fungsi. Yang kedelapan, tipe identifier berisi tentang keterangan atau informasi tipe dari identifier yang bersangkutan. Kesimpulan. Di mana kesimpulan ini kita dapat lebih mengetahui pengertian fungsi-fungsi, jenis-jenis, posisi, dan pembuatan tabel informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.